Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya yang ada di rumah? Hari ini kita akan belajar lagi, yaitu untuk mata pelajaran IPA. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Jadi hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat, adik-adik pernah kan ya mainan apa ini namanya? Puzzle. Waktu kecil adik-adik pernah kan main puzzle? Iya kak. Apakah hubungannya puzzle sama yang akan kita pelajari hari ini? Jadi kalau misalnya sekarang adik-adik lihat gambar yang kedua ya. Nah, ini gambarnya apa ini? Peta dunia. Ya. Jadi ini adalah gambarnya peta dunia. Hari ini kita akan belajar gimana kak kok bisa peta dunia itu? Kenapa kok bisa benua-benua itu sekarang bentuknya kayak gitu? Apa dari dulu emang kayak gitu? Nah, sekarang kita akan belajar. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai teori tektonik lempeng bumi. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kita kan udah pernah bahas yang namanya atmosfer. Kalau misalnya atmosfer itu berarti dia adalah lapisan gasnya bumi, lapisan udaranya bumi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk litosfer. Sama seperti kemarin, kalau atmosfer kak dari kata atmos sama sfer. Nah, berarti litosfer itu berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sfer yang artinya lapisan. Jadi apa itu litosfer? Litosfer adalah semua bagian yang terdiri dari bagian padat bumi. Contohnya apa? Salah satunya adalah batuan. Nah, ternyata adik-adik, litosfer itu sendiri dia dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya kerak bumi, kemudian ada yang namanya mantel bumi, dan yang terakhir adalah yang namanya inti bumi. Kerak bumi itu sendiri dia dibagi jadi 2. Ada kerak benua sama ada kerak samudera. Apa bedanya kak antara kerak benua sama kerak samudera? Jadi kalau misalnya kerak benua itu kan berarti dia ada di darat. Jadi kerak benua itu dia adanya di daratan. Berarti kalau kerak samudera dia ada di mana? Ya, jadi dia ada di dalam laut. Mantel bumi dia juga dibagi lagi. Dia ada yang namanya mantel atas, kemudian ada lagi yang namanya berarti mantel bawah. Nah, kalau inti bumi dia ada yang namanya inti luar. Berarti kalau satu namanya inti luar, yang satunya namanya inti dalam. Nah, apa bedanya kak antara inti yang ada di luar sama inti yang ada di dalam? Jadi kalau misalnya inti luar, dia itu bentuknya berupa cairan yang pekat. Kalau misalnya inti dalam, dia itu saking pekatnya, dia sampai hampir kayak padatan. Sudah ya, kita next. Nah, kalau misalnya, jadi kita balik lagi. Tadi apa kak hubungannya sama puzzle yang kita lihat sebelumnya? Jadi kalau misalnya kita potong puzzle ini, maka dia akan terdiri dari serpihan-serpihan. Nah, sama, kalau misalnya kita potong masing-masing benua, kemudian kita satukan lagi, ternyata dia itu bakalan membentuk satu benua yang besar. Jadi yang pertama kali menyatakan teori ini adalah teori pergerakan benua atau continental drift. Namanya adalah Bapak Alfred. Nah, beliau itu menyatakan bahwa dulu, zaman dahulu itu, semua benua yang ada di bumi itu, mereka itu sebenarnya terdiri dari satu benua yang namanya Pangea. Jadi ini bacanya adalah Pangea. Nah, terus kenapa kak kok bisa sekarang menjadi kayak gitu? Jadi sekitar 200 juta tahun yang lalu, dia itu mengatakan bahwa benua itu mereka itu terpisah. Nah, kemudian setelah mereka terpisah, mereka bergerak menjauh. Nah, kenapa kok bisa ada teori ini adik-adik? Jadi kalau misalnya ahli-ahli menyatakan teori, pasti kan harus ada ya bukti-bukti pendukungnya. Nah, buktinya apa? Jadi yang pertama adalah kalau misalnya kita lihat, ini adalah gambar dari benua Amerika Selatan. Jadi Amerika Selatan dengan benua Afrika. Ternyata kalau misalnya kita gabungkan, bentuknya kan cocok ya. Nah, jadi kemudian Bapak Alfred itu menyatakan, oh berarti awalnya dulu itu mereka itu sebenarnya menyatu. Kemudian mereka saling memisahkan diri. Apa itu aja kak buktinya? Enggak adik-adik. Jadi ada lagi buktinya. Ternyata di 2 tempat ini dia ditemukan yang namanya fosil Mesosaurus. Nah, jadi fosilnya itu dia ditemukan ada di Amerika Selatan sama di Afrika. Gak mungkin kan kalau misalnya hewannya ini dulu dia menyeberangi samudera. Nah, makanya
makanya jadi berarti dia adalah bukti yang kedua kalau misalnya kedua benua ini dulu itu menyatu. Nah, kemudian ada bukti-bukti lain lagi Kak? Ada. Ini adalah beberapa buktinya. Kemudian ada lagi bukti yang ketiga itu ternyata adalah ada kesamaan antara batuan penyusun yang ada di pegunungan Appalachian juga yang ada di Greenland. Nah, tak mungkin kan kalau misalnya orang-orang dulu itu mendaki terus bawa batunya dari Amerika sampai ke Eropa Barat. Kemudian, adik-adik tahu nggak? Awalnya teori itu oleh Bapak Alfred itu nggak kemudian diterima langsung oleh ahli-ahli lainnya. Ada yang tahu kenapa? Ya, jadi alasannya kenapa awalnya teorinya nggak diterima karena menurut ahli-ahli yang lain itu Bapak Alfred itu belum bisa menjelaskan kenapa ya kok lempeng-lempeng itu kemudian mereka saling menjauh. Nah, itulah yang akan kemudian disempurnakanlah oleh Bapak Henry Hess. Jadi beliau ini adalah namanya Bapak Henry Hess. Beliau itu menyampaikan teori yang namanya pergerakan dasar laut atau sea floor spreading. Jadi menurut Bapak Henry Hess itu di bawah kerak bumi itu ada material yang panas. Nah, kita kan udah belajar ya, kalau misalnya ada material yang panas berarti material itu punya massa jenis yang kecil. Nah, kemudian kenapa Kak? Apa hubungannya? Nah, karena massa jenisnya kecil, jadi material-material di sini dia kan panas, massa jenisnya kecil. Nah, karena massa jenisnya kecil, kemudian dia tuh naik ke atas, naik ke punggung kerak samudra. Nah, waktu dia sampai di dasarnya kerak samudra, material-material itu mereka memisah, mereka bergerak ke samping. Akhirnya, karena dia memisah, satunya ke kanan, satunya ke kiri, berarti mereka membentuk yang namanya patahan. Nah, ada tahu nggak? Kemudian patahan ini, kalau misalnya magmanya dari bawah itu naik ke atas, nah magma kan juga panas. Kemudian dia itu isi patahannya tadi. Kemudian ketika dia udah mendingin, dia itu bakalan membentuk kerak yang baru. Makanya ternyata itulah kenapa usia batuan yang ada di punggungnya kerak samudra itu lebih tua daripada usia batuan yang ada di dasar kerak. Nah, kemudian kalau misalnya kita gabungkan antara teorinya Pak Alfred nih sama Pak Henry Hess, maka itulah yang disebut dengan teori tektonik lempeng. Jadi dikatakan kalau kerak bumi itu terdiri dari mantel bumi. Nah, kemudian dia itu dibagi jadi beberapa bagian yang kemudian disebutnya dengan lempeng. Nah, lempeng itu dia bersifatnya plastin. Dia itu kayak mengapung di atas lapisan yang namanya astenosfer. Nah, kalau misalnya kita lihat nih adik-adik, jadi bagian luar bumi ada litosfer yang kaku, kemudian ada astenosfer. Nah, lempeng itu dia itu mengapung. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat ada ini pelampung yang ada di atasnya kolam renang. Nah, kayak gitu. Jadi lempeng kita itu selalu mengapung. Nah, karena dia mengapung, kalau misalnya antara satu lempeng sama lempeng yang lainnya saling ketemu atau saling berinteraksi, maka mereka itu interaksinya ada dua jenis. Mereka bisa saling menjauh atau juga bisa saling mendekat. Jadi kalau misalnya digambarkan lempengnya itu seperti ini adik-adik. Kak, gimana kalau misalnya lempengnya tadi saling menjauh? Nah, contohnya lempeng yang saling menjauh itu ada lempeng Indo-Australia. Jadi dia menjauh dari lempeng Antartika. Karena dia menjauh, maka dia itu bersifat yang namanya divergen. Nah, karena dia itu saling menjauh adik-adik sama kayak yang tadi, dia itu mengakibatkan yang namanya patahan. Coba ya, kalau misalnya kita lihat. Nah, jadi di sini dia itu bagian dasarnya. Jadi di bawah kan panas adik-adik. Nah, kemudian magmanya itu atau materialnya itu dia naik ke atas. Sampai di atas dia itu menjauh, saling menjauh. Akhirnya terbentuklah yang namanya patahan. Nah, gimana Kak kalau misalnya sekarang dia bergeraknya nggak saling menjauh tapi saling mendekat? Nah, kalau misalnya dia bergerak saling mendekat, itu namanya dia bersifat konvergen. Nah, ada dua jenis, ada yang namanya subduksi, sama yang kedua dia adalah tabrakan antar lempeng. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama itu adalah gerakan konvergen, berarti kan kita mau ya saling mendekat. Nah, kalau misalnya gerakan konvergen itu adik-adik dia dibagi jadi dua. Ada yang namanya subduksi.
ada yang namanya tabrakan antar benua. Nah, kalau misalnya, jadi kita lihat ya, subduksi di sini, tadi kan ada dua lempeng, ada yang namanya lempeng samudra sama lempeng benua. Jadi nanti lempeng samudra itu dia ke bagian bawahnya lempeng benua. Kenapa Kak? Karena massa jenisnya si lempeng samudra ini dia lebih besar. Nah, kalau berat pasti kan dia di bawah. Oleh karena itu lempeng samudra dia ke bawah. Nah, karena dia ke bawah, kemudian dia itu ketika nyampe di bawah kan suhunya tinggi. Oleh karena itu kemudian dia meleleh. Nah, ketika dia meleleh, suhunya tinggi, dia naik lagi ke atas. Nah, ketika dia melakukan subduksi kayak itu, nanti yang terbentuk adalah palung laut. Nah, tapi gimana Kak kalau misalnya sekarang tabrakan antar benuanya mereka saling mendekat? Nah, kemudian nggak ada yang ke bawah, nggak ada yang ke atas, maka akan terbentuklah yang namanya pegunungan. Nah, ini ya kita lihat, ada dua lempeng, mereka sama-sama ke atas, akhirnya terbentuklah yang namanya pegunungan. Pegunungan ini salah satu contohnya itu adalah pegunungan Himalaya. Jadi pernah dengar kan ya pegunungan Himalaya? Nah, kemudian berarti Kak, kenapa ya Kak kok bisa terjadi pergerakan lempeng tektonik? Nah, adik-adik pernah dengar nggak yang namanya perpindahan kalor secara konveksi? Kalau misalnya semester 1 kemarin kan kita udah belajar ada konduksi, konveksi, radiasi. Nah, sekarang ini ada hubungannya lagi sama konveksi. Apa Kak? Jadi kayak gini, kita misalkan inti bumi ini dia adalah dapurnya, tempatnya kita masak. Nah, kalau misalnya karena dia itu panas banget, oleh karena itu material yang di atasnya akhirnya mereka itu bakalan mencair. Nah, kemudian karena tadi dia itu mencair dan suhunya tinggi gara-gara kena intinya bumi, oleh karena itu nanti dia naik ke atas. Massa jenisnya kan kecil, jadi dia naik ke atas. Sampai ke atas karena dia dingin, massa jenisnya besar lagi, baliklah dia ke bawah, turun lagi. Sampai di bawah dia dipanaskan lagi, akhirnya naik ke atas. Nah, dia terus seperti itu. Oleh karena itu akhirnya lempeng-lempengnya karena di bawah itu dia bergerak terus, lempengnya ikut bergerak. Nah, itulah yang dinamakan pergerakan lempeng. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.